Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan kami dari kelompok 4 semester 5C yang beranggotakan Muhnur Rijali, Amelia Nur Azmi, Jahrul Riyatul Firdaus, dan juga Naisri Rahayu Mulyani. Pada video kali ini, kami susun untuk melengkapi tugas 5 pada mata kuliah Sistem Informasi dan Manajemen. Pada video kali ini, kami akan membahas mengenai sistem pemrosesan transaksi data. Oke guys, kalau gitu selamat menyaksikan. Teman-teman, apa sih SPT itu? Nah, SPT itu adalah sistem pemrosesan transaksi. Dalam SPT ini adalah bentuk sistem informasi yang paling sederhana karena fungsinya adalah mencatat data, memproses data, dan juga menghasilkan informasi yang sangat baku. Nah, teman-teman, kalau tujuan SPT itu apa sih? Tujuan SPT itu adalah untuk mencatat transaksi data dan juga untuk mempercepat pemrosesan data loh. Dan untuk menyajikan informasi juga dan juga dapat meningkatkan kinerja dan pelayanan. Nah, teman-teman, SPT juga memiliki karakteristik loh. Karakteristik SPT ada 6. Yang pertama yaitu SPT mencatat ke dalam basis data. Data yang dicatat meliputi data induk maupun data transaksi atau data induk itu adalah data yang lengkap dan data berdiri sendiri. Misalnya, data pegawai, data barang dagangan, dan data pelanggan. Nah, yang kedua adalah SPT digunakan untuk pengguna akhir. Maksudnya ini adalah yang terdiri atas operator. Misalnya, kasir di supermarket, teller di bank, dan juga para manajer pelaksana. Dan yang ketiga adalah SPT menyajikan informasi atau laporan yang bersifat baku atau standar. Nah, maksudnya ini tidak mengandung banyak variasi. Sebagai contoh, kasir di supermarket hanya akan menyediakan nota penjualan yang terdiri atas cara kertas. Dengan demikian, juga dengan informasi yang dihasilkan oleh mesin ATM. Dan yang keempat adalah SPT diperlukan untuk harian atau hampir digunakan untuk setiap hari. Nah, karena di dalam suatu perusahaan transaksi selalu terjadi setiap transaksi yang terjadi harus selalu dicatat. Dan yang kelima adalah SPT berguna untuk membuat keputusan terstruktur. Nah, apa sih maksudnya? Maksudnya itu, kepuasan terstruktur adalah kepuasan yang timbul karena masalah yang sudah jelas dan dalam keluarnya juga jelas. Serta frekuensi kejadiannya itu sangat sering. Contohnya sih seperti keputusan terstruktur adalah penjualan tiket pesawat, pelayanan bank melalui ATM, dan juga pencatatan tagihan telepon. Dan yang terakhir adalah SPT memerlukan perangkat input dan output yang sangat bervariasi. Maksudnya ini mulai dari komputer, mesin ATM, telepon, baik telepon tetap maupun telepon seluler dan perangkat lain yang dalam masa depan akan semakin bervariasi dan semakin mudah digunakan. Lanjut ke materi selanjutnya yaitu model SPT. Dalam model SPT ini, yang pertama ada perangkat input. Dalam perangkat input terdiri atas berbagai alat, meliputi komputer, palm top atau PDA, semua jenis telepon dan faksimil. Nah, setelah dari perangkat input, lanjut ke pengolahan data atau perangkat pemrosesan, yang terdiri atas program komputer yang bisa dipasang di dalam mesin ATM,
komputer atau perangkat sejenis yang dibantu oleh basis data. Nah, untuk basis data itu sendiri dapat menyimpan sebuah informasi seperti data mahasiswa, data kepegawaian, dan lain-lain dalam bentuk file, tabel, arsip, dan lain-lain. Nah, setelah dari pengolahan data, lanjut ke perangkat output atau perangkat keluaran. Perangkat output meliputi berbagai jenis monitor atau yang dapat menampilkan gambar atau tulisan, speaker untuk menampilkan informasi berbentuk suara atau pesan, printer untuk mencetak berbagai informasi yang perlu disimpan dalam jangka waktu yang lebih lama. Nah, setelah dari perangkat output, kemudian ke manajemen. Manajemen atau pengaturan berbagai bentuk dokumen yang digunakan untuk menyampaikan berbagai bentuk informasi kepada pihak lain yang memerlukan informasi. Dan pihak lain itu sendiri adalah pihak yang berkepentingan dengan perusahaan itu sendiri. Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu komponen SPT. Dalam komponen SPT ini terdapat 4. Yang pertama ada prosedur, yang kedua ada perangkat, yang ketiga ada dokumen, dan yang keempat ada sistem pengendalian internal. Nah, yang pertama itu prosedur. Prosedur adalah serangkaian kegiatan yang sudah dilakukan untuk menangani suatu peristiwa atau transaksi. Contohnya, em, sistem penjualan barang di supermarket. Nah, dalam sistem penjualan barang di supermarket, terdapat prosedur yang diberikan oleh supermarketnya itu sendiri. Nah, misalnya pertama, pembeli memilih dan mengambil barang, kemudian membawanya ke kasir untuk diinput, kemudian membayar, lalu membawa keluar barang belanjaannya. Nah, dari urutan 1 sampai 4 tadi, itu tidak bisa ditukar karena, urutan tersebut sudah dibakukan, seperti itu. Nah, lanjut ke yang kedua, yaitu ada perangkat. Nah, sistem pemrosesan transaksi bertugas mencatat dan memproses data dalam jumlah besar. Pemrosesan memerlukan perangkat khusus agar dapat dilakukan dengan cepat, akurat, dan meyakinkan. Nah, pemrosesan dapat dilakukan dengan 2 metode pokok, yaitu batch processing atau sering juga disebut dengan sequential processing, dan ada real time processing atau sering disebut online processing. Nah, di dalam, batch processing dilakukan dengan cara mencatat dan mengumpulkan data secara periodik atau bisa berjam-jam, bisa harian, atau bahkan bulanan, lalu diolah sekaligus secara bersama-sama. Nah, pemrosesan model batch ini cocok digunakan untuk informasi yang tidak harus bersifat up to date, misalnya adalah nilai ujian mahasiswa. Kemudian yang kedua itu real time processing, dilakukan dengan cara mencatat data pada saat, eee, transaksi berlangsung dan langsung mengolahnya, sehingga dapat segera dihasilkan informasi. Pengolahan data model ini diperlukan untuk informasi yang bersifat up to date. Nah, informasi seperti ini misalnya adalah informasi mengenai saldo bank. Kemudian yang ketiga ada dokumen. Dokumen adalah media yang digunakan untuk mencatat data dan menghasilkan informasi. Dokumen dapat berbentuk hard copy, misalnya formulir, dalam bentuk cetakan, misalnya kertas, maupun dalam bentuk soft copy, misalnya tampilan di layar komputer dan suara yang dapat didengarkan melalui telepon. Dokumen digunakan untuk menyampaikan informasi atau menyampaikan perintah kepada pihak lain. Nah, yang terakhir atau yang keempat itu sistem pengendalian internal. Sistem pengendalian internal merupakan berbagai perangkat dan prosedur yang digunakan perusahaan untuk menjamin agar sistem informasi tetap digunakan dengan baik. Nah, agar tetap terjaga kualitasnya, sistem informasi harus dilengkapi dengan sistem pengendalian internal. Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu proses pengendalian internal. Proses pengendalian internal ada 5. Yang pertama, komitmen manajemen puncak.
Kedua, lingkungan yang kondusif. Yang ketiga, komunikasi yang baik dengan berbagai pihak. Yang keempat, monitoring. Dan yang kelima, evaluasi. Nah, yang pertama, komitmen manajemen puncak. Dalam komitmen manajemen puncak digunakan untuk menyelenggarakan suatu sistem pengendalian. Kedua, lingkungan yang kondusif. Nah, dengan adanya lingkungan yang kondusif akan memudahkannya sistem pengendalian atau proses pengendalian internal. Ketiga, komunikasi yang baik dengan berbagai pihak. Nah, komunikasi yang baik dengan berbagai pihak ini sangat dibutuhkan. Mengapa? Karena akan mempermudah berjalannya proses pengendalian internal yang memakai sistem pengolahan transaksi. Keempat, monitoring. Monitoring di sini harus dilakukan dalam dua sisi, yaitu terhadap sistem maupun pengendaliannya. Nah, yang terakhir atau yang kelima yaitu evaluasi. Evaluasi di sini sangat diperlukan karena dengan adanya evaluasi akan memudahkan proses pengendalian internal yang lebih baik ke depannya. Materi yang selanjutnya yaitu kegiatan utama SPT yang terbagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu mencatat data ke dalam basis data. Data yang dicatat dapat berbentuk macam-macam, misalnya huruf, angka, tanda, bahkan gambar dan suara. Dengan adanya kemajuan di bidang komputer, data dicatat ke dalam bentuk aslinya, tetapi sudah diubah ke dalam bentuk digital yang hanya dapat dibaca oleh komputer. Dan bentuk digital ini disimpan dalam media yang khusus dibuat untuk menampung data. Di antaranya adalah disket, hard disk, CD, flash memory, dan magnetic tape atau kaset. Data dapat dicatat dengan beberapa cara, yang masing-masing cara dapat dikelompokkan ke dalam metode langsung dan tidak langsung. Metode tidak langsung memerlukan keyboard sehingga antara data asli dengan komputer ada data tambahan, yaitu penekanan tombol keyboard oleh operator. Misalnya, seorang nasabah menabung uang dan menyerahkan kepada teller dengan mengisi formulir setor. Teller akan menuliskan beberapa informasi yang ada di formulir ke dalam sistem komputer dengan menggunakan keyboard. Inilah yang disebut tidak langsung. Sedangkan metode langsung tidak memerlukan penekanan pada keyboard oleh operator. Contohnya, seorang kasir supermarket menginput barang-barang yang dibeli oleh pembeli dengan menggunakan alat yang disebut kode bar atau pembaca kode bar, karena setiap barang sudah ditempel kode bar. Yang kedua yaitu pemroses data. Memproses data merupakan kegiatan memanipulasi data agar diperoleh informasi yang diperlukan. Kegiatan memanipulasi data dapat berupa kegiatan aritmatika, menambah, mengurang, mengalihkan, membagi, menjumlah, atau kegiatan manual seperti meringkas, mengurutkan, memisah, menggabung, menghapus, dan menyisipkan. Pemrosesan data dapat dilakukan secara manual maupun menggunakan komputer. Pengolahan data menggunakan komputer jauh lebih baik dibandingkan secara manual, karena konsisten, tidak terpengaruh emosi, cepat dan teliti. Pemrosesan data dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu cara batch process atau sequential processing dan cara online atau real time. Cara batch dilakukan dengan mengumpulkan data terlebih dahulu, baik secara fisik maupun secara digital dalam komputer, dan secara berkala akan diolah, misalnya setelah terkumpul data tertentu. Cara online dilakukan setelah data transaksi dicatat. Yang ketiga yaitu menghasilkan informasi baku. Merupakan menghasilkan laporan yang bentuknya sudah baku. Laporan dapat berbentuk hard copy, tercetak maupun soft copy. Tampilan di komputer atau suara. Materi yang selanjutnya yaitu operasi data. Pada dasarnya, data adalah bahan mentah yang harus ditangani dan ditempatkan dalam hubungannya yang berarti sebelum data tersebut menjadi berguna bagi penerima. Untuk menyusun data dan mendatangkan hasil yang berarti, beberapa kombinasi operasi data harus dilaksanakan. 10 operasi dasar yang menghasilkan keluaran penting dapat dilihat dalam sistem informasi. Peran operasi data adalah sebagai mesin-mesin sederhana yang menghasilkan informasi.
Apabila sistem informasi yang dihasilkan sangat kompleks, maka akan tersusun dari berbagai kombinasi operasi data. Menurut Branch dan Stater, ke-10 operasi data tersebut yaitu yang pertama capturing. Operasi ini menunjukkan pencatatan data dari suatu peristiwa atau kejadian dalam suatu bentuk, yaitu formulir-formulir kepegawaian, pesanan-pesanan pembelian, dan sebagainya. Yang kedua, pemeriksaan atau verifying. Operasi ini menunjukkan pengecekan atau pengesahan data untuk menjamin agar data tersebut dapat diperoleh atau dicatat secara cermat. Yang ketiga yaitu penggolongan, classifying. Operasi ini menempatkan unsur-unsur data dalam kategori-kategori khusus yang memberikan arti bagi si pemakai. Yang keempat yaitu penyusunan dan penyortiran ordering atau sorting. Operasi ini menempatkan unsur-unsur data dalam suatu rangkaian atau urutan khusus atau rangkaian yang telah ditentukan sebelumnya. Yang kelima yaitu peringkasan atau summarizing. Operasi ini menggabungkan atau mengumpulkan unsur-unsur data dalam salah satu dari dua cara, yaitu data matematika dan data logika. Yang keenam yaitu perhitungan atau calculating. Operasi ini memerlukan penanganan data secara ilmu hitung atau logika. Yang ketujuh ada penyimpanan atau storing. Operasi penempatan data ke dalam media penyimpanan seperti kertas, CD, mikrofilm, dan lain-lain. Yang kedelapan yaitu ada pengambilan kembali atau retrieving. Operasi ini mengandung pencairan sampai ketemu dan mendapatkan tambahan bagi unsur-unsur data khusus dari media penyimpanan. Yang kesembilan ada reproduksi. Operasi ini memperbanyak data dari media ke media yang lain atau dalam kedudukan yang lain dalam media yang sama. Yang kesepuluh yaitu pengkomunikasian. Operasi ini memindahkan data dari satu tempat ke tempat yang lain. Metode pengolahan data ada 4, yaitu yang pertama manual, yang kedua elektromekanika, yang ketiga punch punch head card equipment, yang keempat elektronik komputer. Contoh SPT-nya yaitu sejak tahun 1980-an telah terjadi perubahan manajer dalam mengelola perusahaan. Para manajer melihat komputer bukan hanya sebagai alat bantu kerja informasi, bukan hanya sebagai pendukung dalam pembuatan keputusan, tetapi juga diubah sebagai kekuatan untuk memenangkan persaingan. Sistem informasi dibangun tidak hanya dipakai oleh manajer, tetapi juga untuk para pelanggan dan kolega, sehingga sistem informasi bersifat terbuka.